Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali dengan saya di sini Ridwan Alfarhan, masih di belajar matematika. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji statistik regresi. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke materi pembahasan kita. Apa itu uji regresi? Analisis regresi adalah uji statistika untuk mengukur pengaruh antara variabel bebas independen yang biasanya dilambangkan dengan X dan variabel terikat dependen yang biasanya dilambangkan dengan Y yang berdistribusi normal dan homogen. Nah, terdapat dua jenis regresi, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kita akan membatasi pembahasan kita hanya pada regresi sederhana saja ya teman-teman. Dengan pengerjaannya kita akan menggunakan software yaitu Microsoft Word, Excel, dan juga SPSS. Regresi sederhana digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel bebas independen X dan satu variabel terikat atau variabel dependen Y. Jadi kita hanya menguji masing-masing satu saja ya teman-teman. Satu untuk variabel X dan satu untuk variabel Y. Nah, contoh pengaruh antara gaya belajar dan hasil belajar. Artinya kita akan menguji apakah ada pengaruh atau hubungan antara gaya belajar dan hasil belajar. Kita di sini punya rumus. Untuk rumus regresi sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX, dengan A sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Begitu juga dengan B. Keterangannya, Y variabel terikat, A nilai intercept atau konstanta, dan B koefisien regresi variabel bebas X. Oke teman-teman, untuk lebih mudah dipahami, kita langsung saja ke contoh uji regresi. Kita punya sebuah soal cerita di sini. Peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran web-based learning atau WBL kita sebut di sini memberikan pengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Untuk menilai persepsi dan pengalaman siswa setelah menggunakan media tersebut, peneliti memberikan angket WBL kepada 32 siswa. Artinya di sini kita punya 32 sampel ya teman-teman. Angket tersebut menghasilkan skor total persepsi siswa X yang mencerminkan tingkat kemudahan, kenyamanan, dan efektivitas media pembelajaran menurut siswa. Setelah mengikuti pembelajaran dengan media WBL, seluruh siswa kemudian melaksanakan ujian hasil belajar matematika sehingga diperoleh nilai ujian Y sebagai gambaran pencapaian akademik mereka. Peneliti menduga bahwa siswa dengan skor persepsi yang lebih tinggi terhadap media WBL cenderung memperoleh nilai ujian yang lebih baik. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan dan pengaruh yang signifikan antara skor angket persepsi terhadap WBLX dan nilai ujian matematika siswa Y melalui analisis regresi linier sederhana. Diketahui data dari angket siswa dan hasil belajar sebagai berikut. Nah, teman-teman, kita sudah punya datanya di sini ya. Ini merupakan screenshot dari data Excel. Oke, teman-teman, ini dia data Excelnya. Kita langsung saja mengerjakan ya, teman-teman. Untuk data Excelnya, kita punya di sini untuk X dan Y, yaitu pembelajaran media web-based learning dan hasil belajar. Untuk menganalisis atau mencari nilai regresi, uji regresi menggunakan Microsoft Word, Excel, yang pertama kita menuju ke panel data dan pastikan teman-teman sudah mengaktifkan menu data analisis ya. Kita langsung saja buka data analisis, kemudian kita pilih regresi dan kita klik OK. Nah, di sini untuk Y range kita blok saja untuk variabel Y-nya ya teman-teman, kita blok ke bawah. Oke, seperti ini. Dan untuk variabel X-nya sama juga, kita blok juga. Oke teman-teman, seperti ini. Dan jangan lupa labelnya kita checklist ya. Mungkin di perangkat teman-teman ini belum terchecklist. Kemudian kita punya output option. Biasanya teman-teman akan dihadapkan dengan pilihan yang seperti ini. Pilihan pertamanya akan ada di tengah ya, di New Worksheet Fly. Di sini teman-teman jika memilih New Worksheet Fly, teman-teman akan membuka sheet baru seperti ini. Oke. Sheet baru yang seperti sheet 1, sheet 2, maka teman-teman akan buka sheet 3 untuk hasilnya.
kemudian ada new workbook, maka teman-teman akan membuka file Excel baru untuk hasil uji regresinya. Nah, teman-teman, kita di sini akan menggunakan output range saja, di mana outputnya akan ditampilkan di satu sheet yang sama ya teman-teman. Kita akan pilih di sini. Oke, bisa kita langsung okekan saja. Nah, sudah kita dapatkan di sini hasil dari uji regresinya teman-teman. Untuk melihat signifikannya, kita di sini ada signifikan F, yaitu kita dapatkan 0,435677968, dan kita lihat di sini multiple R ada 1,14, R square ada 0,02, dan adjust R square ada di 0,01266 dan seterusnya. Nah, sekarang kita analisis datanya dari sini dulu teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah menandai beberapa di sini poin-poin pentingnya. Oke, kita salin saja teman-teman. Oke, nah di sini yang perlu kita perhatikan yang pertama ada R square, atau di sini sebagai nilai pengaruh. Pengaruhnya adalah 0,021, artinya pengaruhnya hanya 2%, dan adjust R square adalah koefisien determinasi variabel X terhadap Y. Kemudian ada multiple R, yaitu korelasi antara variabel X dan Y. Karena di sini angkanya menunjukkan 0,14 ini masuk ke dalam nilai sangat rendah untuk korelasinya ya teman-teman. Oke, dari sini kita sudah memiliki beberapa clue. Kita tandai dulu teman-teman. Oke, dan selanjutnya kita lihat signifikan F-nya. Signifikan F-nya di sini kita lihat ada di angka 0,435. Nah, bisa kita simpulkan di sini teman-teman, nilai signifikan kurang dari alfa 0,5. Nah, di sini kita rubah tandanya teman-teman. Lebih dari 5. Kenapa? Karena 0,05 itu lebih kecil dari 0,43, atau 0,43 lebih besar dari 0,05. Kita rubah tandanya di sini. Oke. Karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y, atau antara hasil dari media pembelajaran WBL dan hasil ujian akhir matematika ya teman-teman. Berarti tidak ada pengaruh antara X dan Y. Oke. Untuk Excel pengerjaannya kita selesai sampai di sini. Yang selanjutnya kita akan mengerjakan menggunakan software SPSS. Oke teman-teman, di sini kita punya datanya di sini. Sudah saya input sebelumnya. Caranya mudah teman-teman ya, tinggal di copy saja datanya seperti ini. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita masuk ke SPSS-nya. Bisa dilihat sama teman-teman ya. Nah, karena saya sebelum sudah menginput data, jadi tidak perlu kita input ulang. Di sini kita punya variabel X dan variabel Y. Nah, untuk melakukan uji regresi menggunakan SPSS, yang pertama kita masuk ke menu analisis, kemudian kita cari regresi atau regression, dan kita pilih menu linear. Kemudian di sini variabel dependent, nah jangan sampai tertukar ya teman-teman. Variabel independent adalah variabel X, maka kita akan tarik dia ke X, dan untuk variabel dependent atau nilai hasil Y kita masukkan ke dependent. Oke, kita oke langsung saja teman-teman. Nah, di sini kita sudah mendapatkan model summary, sama seperti di file Excel sebelumnya. Ada variabel enter removed, kemudian kita ada ANOVA dan koefisien. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah yang ini ya teman-teman, yang koefisien.
signifikannya ada di 4,06, sama tidak dengan yang di Excel tadi, kurang lebih sama ya angkanya teman-teman, ada di 0,4, ada sedikit perbedaan. Dan kemudian di sini ada nilai T-nya yaitu 0,842. Nah, kita kembali ke PowerPoint ya, teman-teman. Nah, di sini nilai signifikannya ada di 0,406 ya, teman-teman. Sama seperti yang di sini ya, teman-teman. 0,406. Dan untuk T-nya di sini ada di 0,842. Nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Maka hasilnya sama, dapat disimpulkan seperti yang di Excel tadi, tidak ada hubungan atau pengaruh antara media pembelajaran web-based learning dengan hasil belajar atau representasi nilai akademis siswa. Nah, kita lihat di sini nilai T hitung lebih kecil dari T tabel. Nah, di sini kita dapatkan nilai T hitungnya itu ada di 8,42. Kita langsung pindahkan ke sini, dan untuk T tabelnya itu di 1,697. Nah, untuk mencari T tabel, caranya adalah di sini T tabel sama dengan N dikurang K. Nah, N adalah jumlah datanya atau sampelnya, K-nya adalah koefisien atau variabel yang kita gunakan dalam uji ini. Nah, karena tadi kita sudah punya variabelnya ada dua, yaitu variabel X dan Y, artinya 2. Kita langsung saja ke di sini ke tabel T. Nah, untuk mencari nilai T tabel, yang pertama, karena sampel kita ada 32, dikurang variabelnya ada 2, artinya ada di 30. Nah, kita tarik saja teman-teman di sini 30. Kemudian di 0,05 ya teman-teman, karena kita tadi juga menggunakannya 0,05 ya teman. Kita lihat di sini. Nah, kita menggunakannya 0,05. Kita lihat 0,05, kita telusuri ke bawah, maka hasilnya adalah 1,69726. Nah, sudah sama ya teman-teman. Nah, maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau tidak ada hubungan antara media pembelajaran WBL kapital dengan hasil belajar ya teman-teman. Kita geser ke atas supaya tulisannya terlihat. Nah, setelah menggunakan dua software yaitu Microsoft Word, Excel, dan SPSS, bisa kita simpulkan bahwasanya tidak ada hubungan yang signifikan antara skor angkat persepsi siswa terhadap media WBL dan nilai ujian matematika siswa. Nah, di sini teman-teman lihat nilai pengaruhnya itu ada di 0,02 atau ada di angka 2%. Artinya itu sangat kecil ya, dan bisa dikategorikan dalam pengaruhnya itu tidak adanya pengaruh ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting, shoot, whoosh, duk 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 duk, wih, shoot.